Kalau kita itu melihat kemunculan pesantren ramah lingkungan dari 3 babak. Ya. Tadi waktu gue datang ke pesantren itu, mereka malah bukan pusing mikirin sampah, tapi pusing nyari sampah. Nah, Pusing nyari sampah. jadi Ada ternyata- singkatannya tahu? apa ya? Koma. Koma ya? Koma. Di UNAS ini sampai bikin sayembara, bikin perlombaan pesantren mana yang punya standar eko pesantren, dan Sunan Pangandaran ini jadi salah satu juara. Nah, ada perbedaan pola gerakan juga nggak sih ketika sebelum dan sesudah Paris Agreement masuk ini? Halo kawan semua, beberapa dari kalian mungkin pernah dengar nih, entah dari medsos atau mungkin langsung baca dari riset PPIM, bahwa ternyata ada cukup banyak pesantren yang punya kesadaran lingkungan yang baik. Ada pesantren yang bisa jadiin sampah jadi budidaya maggot, ekoenzim, ekobrik, hingga batako secara mandiri. Ada juga pesantren yang ngembangin pertanian organik. Bahkan ada pesantren yang jadiin kotoran sapi sebagai energi alternatif. Sebutan untuk pesantren-pesantren model begini itu ada banyak banget, mulai dari pesantren ramah lingkungan, eko pesantren, hingga pesantren hijau. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pesantren ramah lingkungan ini sudah ada sejak dahulu atau kemunculannya baru belakangan nih, seiring dengan ramainya kampanye perubahan iklim? Gue Deddy Mar, peneliti PPIM UIN Jakarta. Dan gue Grace Sandra, peneliti PPIM Jakarta, dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan diri tadi dengan peneliti lainnya, yaitu Ronald Adam. Halo Kak Adam. Halo, Dad. You look perfect fit today. I think so. Oke, ini langsung aja nih Dam. Jadi memang kemunculannya sudah dari dulu pesantren ramah lingkungan ini, atau FOMO nih belakangan karena ramainya kampanye perubahan iklim? Ya, kalau kita itu melihat kemunculan pesantren ramah lingkungan dari 3 babak. Jadi kita bikin pembabakan. Babak pertama itu kita nyebutnya babak formatif, dari tahun 1970-an. Jadi udah lama sebetulnya, dari 1970-an. Baru babak kedua kita sebut sebagai babak gerakan konservasi dari tahun 1990-an. Baru yang ketiga kita sebut sebagai babak programatik, di mana pesantren ramah lingkungan muncul sebagai bagian dari agenda-agenda programatik. Oke. Tadi kan ada 3 babak tuh. Mungkin kita coba spill satu-satu nih. Yang pertama tadi Monggo, babak yang paling awal ya, yang tahun 1970-an Babak gitu. formatif. Babak formatif itu gimana sih program lingkungan pesantren itu? Nah, ini agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Boleh. Dan agak serius dikit boleh ya? Boleh, silakan. Biar lebih asik ya. Jadi gue tuh pengen mulai dari kalau dulu mengenai definisi apa sih yang bisa disebut sebagai gerakan lingkungan berbasis agama. Nah, dulu secara teoretik rata-rata orang melihat gerakan lingkungan berbasis agama merujuk pada gerakan lingkungan yang menggunakan agama dan isu lingkungan sebagai bagian dari gerakannya. Okay. Nah, definisi itu definisi yang gue pakai. Nah, dan banyak tentunya, dan di beberapa negara juga banyak. Nah, tapi ternyata faktanya nggak semua gerakan agama dan lingkungan itu pakai bahasa apa yang disebut sebagai lingkungan. Atau lingua francanya itu nggak pakai bahasa lingkungan. Tapi ada juga gerakan agama dan lingkungan yang implikasinya justru terhadap pelestarian lingkungan. Meskipun secara bahasa dia nggak pernah tuh pakai istilah environmental justice, menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan bumi. Nggak secara gitu ya. Iya. Tapi dia punya implikasi secara langsung. Nah, kalau kita pakai definisi itu, nah baru kita banyak menangkal fenomena gerakan lingkungan, termasuk pesantren ramah lingkungan yang kita temukan tahun 1970. Jadi kenapa pesantren-pesantren tahun 70 ini bisa disebut sebagai pesantren ramah lingkungan? Itu dimulai dari satu agenda sebetulnya pelatihan yang diselenggarakan oleh LP3IS tahun awal 70-an. Dia bikin pelatihan untuk memberdayakan masyarakat
dalam merespon isu, nah isunya ini penting, dalam merespon isu sosial ekonomi sebetulnya. Jadi LP3IS kan lembaga penelitian yang fokus kepada pembangunan dan sebagainya sebagai respon terhadap pembangunan Orde Baru yang sifatnya top down nih. Yeah. Nah, LP3IS ingin bangun gimana cara biar pembangunan ini sifatnya bottom up, dari bawah, bukan dari pemerintah, tapi dari masyarakat. Nah, tapi di sisi lain ada kesadaran kalau ada potensi yang bisa dimanfaatkan dari masyarakat itu sendiri, yaitu pesantren. Kenapa? Karena pesantren muncul sebagaimana kemunculannya dia mengakar di dalam masyarakat, atau biasanya secara teoritis Gus Dur pernah nulis itu di salah satu artikel di LP3IS, dia bilangnya subculture. Karena pesantren muncul mengakar di dalam masyarakat, mulai dari posisinya secara geografis ada di pedalaman, berbaur dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, ini potensial. Dari situlah LP3IS mengundang pesantren-pesantren, termasuk hasil dari rekomendasi orang-orang yang ada di LP3IS, termasuk Gus Dur itu sendiri, untuk memberdayakan pesantren sebagai agent of change untuk membuat pembangunan dari bawah, bottom up tersebut. Ikutlah mereka pelatihan. Selesai pelatihan, ikut berbulan-bulan, akhirnya setelah selesai, mereka kembali ke pesantren masing-masing, ngirim perwakilan mereka. Ngirim perwakilan untuk ikut pelatihan yang diselenggarakan LP3IS. Ketika mereka pulang ke pesantrennya, mereka bikin badan pengorganisasian masyarakat BPM. Yaitu di pesantren-pesantrennya. Di mana organisasi ini yang muncul di pesantren ini, pada akhirnya nanti bikin program, yang program tersebut mungkin tidak secara langsung pakai istilah untuk menyelamatkan lingkungan. Justru bahasa yang dipakai adalah untuk merespon isu sosial ekonomi pembangunan. Tetapi dia punya implikasi terhadap pelestarian lingkungan. Maka tahun 80-an pesantren-pesantren yang pernah terlibat dan bikin program ini dikasih penghargaan, yaitu Kalpataru. Termasuk Anukoyah, kalau mau disebut satu-satu ya. Pesantren Anukoyah, pesantren Cipasung, Jawa Barat, Suralaya, ada juga di Jawa Barat. Jadi di Lampung juga ada Di Lampung Kalpataru ya, di Lampung Kalpataru, dan termasuk Kalimantan Timur Hidayatullah. Jadi ini memang banyak. Dan itu diberikan untuk lembaga pesantrennya, bukan perorangan. Nanti ada juga yang perorangan, soalnya di NTB itu kiainya, bukan pesantrennya tapi kiainya yang dikasih perorangan. Jadi memang ini definisinya sengaja lebih luaskan untuk mengakomodir gerakan-gerakan yang sifatnya tadi tidak secara langsung membawa identitas lingkungan dan agama dalam konteks ini agar masuk dalam definisi gerakan green religion atau green Islam itu. Nah, kalau definisinya begitu berarti gerakan-gerakan dunia, misalkan Cipko itu bisa masuk juga di sini. Betul. Dan itu udah banyak yang nulis juga. Nah, tapi tadi balik lagi di fase 1970-an ya, ini namanya fase formatif. Karakter gerakannya di fase ini nanti berbeda dengan fase-fase setelahnya. Di fase ini karakter gerakannya, karena yang dicoba direspon adalah isu sosial ekonomi dan isu sosial ekonomi yang ada di sekitar masyarakat, maka karakter gerakannya cenderung keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Karena orientasinya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sosial masyarakat, maka dia bekerja sama, pesantren cenderung bekerja sama dengan masyarakat warga sekitar juga sekitar tersebut. Dan tapi ada juga bantuan-bantuan dari luar seperti NGO dan sebagainya memberikan dana untuk supporting program-program yang udah dibentuk sama pesantren-pesantren ini. Bahkan jadi, sudah ada kerjasama eksternal ya? Ada. Itu banyak juga dari lembaga-lembaga dari Jerman, dari Jepang dan sebagainya. Justru dari luar ya, bukan dari luar negeri. Nggak cuma dari dalam gitu, malah dari luar. Kalau sekarang disebutnya asing itu. Nah, mungkin. Tapi lagi-lagi tujuannya untuk menyelesaikan masalah sosial ekonomi yang pada saat itu 1970-an, contoh Anukoyah terjadi krisis air, dia bikin program untuk pengolahan air karena konflik air ini bisa sampai konflik di masyarakat. Nah, dia bikin program yang akhirnya bisa menyelesaikan masalah air sekaligus masalah konflik yang ada di masyarakat. Dari situ sekaligus penghijauan untuk menjaga airnya dan sebagainya. Dari situlah dapat penghargaan Kalpataru. Jadi karakter gerakannya dia cenderung bekerja sama dengan masyarakat, ada variabel dorongan dari eksternal juga, bantuan dari eksternal, kemudian berorientasi untuk menyelesaikan masalah yang bukan hanya ada di pesantren, tapi di masyarakat. Meskipun gitu. Belum dengan identitas lingkungan atau simbol-simbol lingkungan. Bahasa lingkungan atau konsep environmental justice. Nah, itu kan tadi yang tahun 1970-an ya. Nah, kalau misalkan perbedaan lagi nih di tahun berikutnya, di sekitar tahun 90-an gitu. Yang gerakan barunya tuh apa yang membedakan dari yang tahun sebelumnya? Karakternya. Jadi ketika masuk ke tahun 90-an,
pesantren-pesantren ramah lingkungan ini punya karakter gerakan yang cenderung berbeda dengan karakter tahun 70-an. Kenapa? Karena dari kemunculannya, jadi pesantren-pesantrennya udah ada yang beda-beda nih. Tadi kan ada Cipasung, Anukoya, Suralaya dan sebagainya. Ya, Ini dengan background pesantren yang di memang Jawa Barat. berbeda ya. Ya, mereka muncul sebagai respon terhadap masifnya proses deforestasi yang terjadi tahun 90-an. Oke. Penggundulan hutan dan sebagainya. Di sisi lain, pesantren adalah salah satu kelompok institusi keagamaan, pendidikan agama yang mungkin terkena dampak terhadap proses deforestasi ini. Dari situlah pesantren bekerja sama di Jawa Barat, bahkan berkumpul satu pesantren dengan pesantren lainnya, bikin konferensi, bikin perkumpulan, gathering dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah ini. Makanya karakter gerakannya adalah gerakan konservasi untuk mencegah deforestasi sekaligus penghijauan. Karena isu yang direspon udah spesifik, bukan sosial ekonomi tapi sosial ekologi. Jadi dari segi isu bergeser ya? dari sosial ekonomi, dari karakter gerakannya udah semakin spesifik, semakin terkoordinasi bahwa ini gerakan konservasi. Mungkin bisa dicontohkan dalam gerakan konservasi itu kayak gimana? Ya, penanaman pohon. Pesantren-pesantren dengan santri-santrinya yang sumber dayanya banyak tentunya. Kemudian bahkan sampai bikin ajakan-ajakan yang menggunakan ayat-ayat agama, ajaran-ajaran agama, agar masyarakat Muslim sentimennya dimunculkan agar mau terlibat dalam kegiatan itu, kayak salawat lingkungan, pakai istilah salawat, bikin salawat lingkungan, mereka sambil nanam sambil nyanyi salawat lingkungan. Nah, kalau kita kembali ke literatur, kalau mau pakai definisi gerakan Green Islam yang lebih ketat, mungkin baru di sini nih. Baru di sini baru muncul tahun 90-an. Gerakan yang menggunakan identitas atau simbol-simbol agama untuk lingkungan kan kira-kira. Nah, tapi ada kemiripannya juga dengan tahun 70-an. Kemiripannya adalah tahun 90-an dan 70-an ini karakter gerakannya mencoba menyelesaikan masalah yang ada di luar masyarakat. Ini kan masalah deforestasi kan nggak ada di pesantren. Meskipun pesantren terkena dampaknya ya, tapi dia cenderung berada di lingkungan pesantren. Nah, karena dia masalahnya berada di luar pesantren, maka dia mencoba menyelesaikan masalah itu karena dengan cara bekerja sama dengan masyarakat juga. Tapi bedanya mungkin kalau di tahun 90 ini tadi kerjasama bukan cuma masyarakat sekitar, tapi sama pesantren-pesantren lain juga gitu. Jadi nggak cuma dengan masyarakat, tapi dengan pesantren lainnya. Jadi ada kolaborasi ya. Kolaborasi dengan pesantren, kolaborasi dengan masyarakat. Ada juga bantuan-bantuan dari luar seperti bibit dan sebagainya dari masyarakat itu sendiri juga. Makin luas. Tapi karakternya, orientasinya adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di luar pesantren, yang nanti mungkin berbeda ketika masuk ke babak berikutnya atau fase berikutnya. Kalau secara teologis, misalkan fatwa-fatwa, buku-buku tentang Green Islam. Ya, kan dari situ nanti muncul ada satu perkumpulan tahun 94. Nah, ini juga dimotori oleh berbagai macam organisasi, termasuk NU di dalamnya melalui RMI. Itu bikin RMI, perkumpulan para pesantren-pesantren NU, bikin perkumpulan untuk membuat fatwa bahwa penggundulan hutan, kerusakan alam itu haram dan sebagainya. Itu sampai bikin fatwa dari perkumpulan para kiai-kiai ini. Jadi kiai-kiai ini di era tahun 90-an jadi pionir untuk menyelesaikan masalah-masalah, khususnya spesifiknya sebetulnya deforestasi. Gitu. Karena masalah yang awal, maksudnya yang muncul pada saat itu. Karena pada saat itu masif banget deforestasi. Dan dampaknya kan langsung nyata. Kalau ketika hujan di lereng gunungnya udah gundul, ketika hujan maka banjir langsung kena. Nah, pesantren kan tahu sendiri karena dia subculture, muncul di pedalaman, di sekitar masyarakat, dia dampaknya sangat terasa. Iya, dampaknya langsung terasa, kena dampak banjir bandang mungkin dan sebagainya. Kalau nggak salah, Dam, di era ini juga tuh PPI UNAS itu juga mulai melakukan gerakan-gerakan konservasionis awal tuh. Nah, kalau PPI UNAS dia muncul tahun 2020, baru nanti dia masuk ke babak terakhir tuh. Oh, begitu. Oh, babak yang terakhir yang 2000-an ini yang sampai sekarang ada gitu. Sorry, tapi mungkin bukan PPI UNAS secara lembaga ya, tapi Pak Fahrudin Mangunjaya. Iya, dia muncul tahun 2008. Nanti dia masuk ke babak ketiga yang disebut sebagai babak programatik. Nah, salah satunya Pak Fahrudin Mangunjaya itu termasuk pionir dalam mencetuskan ide mengenai pesantren, eko pesantren, termasuk eco pesantren yang dibuat oleh KLH. Pak Fahrudin terlibat di dalam pembentukan itu.
Oke, lanjut aja nih udah buru disinggung kan tadi soalnya tahun 2000-an 2008 ke atas gitu. Tadi kan bedanya yang 70-an masih di dalam tapi kolaborasinya juga mungkin masih masyarakat sekitar pondok aja tapi semakin ke tahun berikut tahun 90-an makin besar lagi gitu kan untuk kolaborasi dan kerjasamanya. Nah sekarang yang tahun 2000-an ini nih 2008-an ke atas ya. ke atas tuh berarti harusnya makin lebih masif lagi dong kerjasamanya lebih besar gitu. Sebelum lu jawab dong, menurut gue sih harusnya lebih gede lagi karena di situ kan juga ada periode kebencanaan tuh tsunami Aceh. Iya. Tsunami Juga Aceh gempa tektonik 2004 di ya. Jogja. Gempa Jogja 2006. Nah ini jawabannya panjang banget. Oke. Pelan-pelan dulu ya. Boleh. Pelan-pelan dulu ya. Pertama, Sampai subuh boleh. ya. Kenapa kita bikin namanya dengan babak programatik? Karena di fase 2008 dan seterusnya itu sudah mulai banyak program yang muncul baik itu dari pemerintah atau non pemerintah. Contoh kemunculan program yang kita ngambil dari 2008 itu karena kemunculan program Eco Pesantren, kerjasama antara KLH dengan Kementerian Agama. Dan tadi yang saya bilang Pak Farudin Mangunjaya terlibat di dalam pembentukan itu. Karena dia dari mulai disertasi dan aktivismenya udah mulai terlibat di sekitar itu. Nah, bikin istilah Eco Pesantren. Di mana Eco Pesantren udah mulai spesifik, ada beberapa kriteria mana aja pesantren yang bisa disebut pesantren Eco Pesantren. Mulai dari programnya udah semakin terprogramatik, mulai seperti pengelolaan sampah. Kenapa pengelolaan sampah? Karena itu problem yang paling real ada di dalam pesantren. Terus kemudian ada masalah penghijauan, terus ada masalah sosial ekonomi dan lain sebagainya. Nah, di fase ini 2008 muncul program itu. Nah, baru nanti ada pesantren-pesantren lain di 2015 Nahdlatul Ulama bikin pesantren hijau. Itu juga udah mulai terprogramatik, ada beberapa kriteria dan jenis-jenis program yang spesifik seperti energi yang tadi lu sebutin, Dad, apa namanya? Yang energi kotoran dari sapi, kotoran jadi sapi energi itu ya, biogas. Dan kebanyakan pesantren ini kan mungkin di beberapa pesantren sumber daya peternakannya kurang. Nah, justru mereka bikin pakai kotoran manusia. Jadi Ada ternyata singkatannya tahu? apa ya? Koma. Koma ya? Koma. Kotoran Koma manusia. ya, bukan koma. Yang hewan grass, yang Kalau hewan hewan grass. Kohe. Kohai kotoran hewan. Iya, kalau kotoran Oh, gitu. manusia koma. Oh, koma kotoran Nggak pakai manusia. eng. Iya. Nah, mungkin sumber daya peternakannya nggak ada, tapi kan santri banyak. Betul. Di beberapa kasus yang kita temuin, salah satunya di Al-Imdad. Al-Imdad itu Berapa pesantren. santrinya? Biar sekarang kita mungkin punya bayangan. 1.500-an. Butuh berapa banyak? 1.500-an. Biar kita punya Oke, bayangan tentang betul. kotoran. Betul. Al-Imdad fokus ke dua isu. Dia isu pengelolaan sampah dan sangat sistematik pengelolaan sampahnya sampai bahkan bisa menghasilkan uang banyak. Yang kedua adalah biogas, di mana sumber dari biogasnya adalah kotoran manusia, tapi dengan catatan santrinya harus 1.500. Jadi dan itu juga baru dengan total 1.500 santrinya buang air, mohon maaf ya, buang airnya pagi, mungkin lagi mules kan, orang bangun tidur mules, santrinya pada buang air, penuh langsung tuh. Oke. Indikator gasnya, kan ada indikator gasnya. Tapi kalau udah dipakai Nah, tapi Bagus mungkin juga dia itu. semakin pagi katanya semakin bagus. Semakin pagi. Nah, semakin pagi, tapi udah mulai siang udah sering pakai, paling dia Iya. cuma bisa bertahan 1 jam, 2 jam, tapi nggak masalah. Iya. Itu kan masalah transisi energi, belajar bahwa ternyata ada energi alternatif selain bahan bakar itu. Waktu kita jalan ke beberapa pesantren lah, dan itu kan memang ternyata nggak sesimpel itu juga menjadikan koma itu sebagai energi alternatif. Iya. Dia kan katanya cita rasanya harus terjaga nih, nggak Tapi boleh ya. nggak boleh tercampur baur dengan hal-hal kimia Oh, kayak yang nggak boleh sampo, tercampur sabun, dan ya. lain Iya. sebagainya. Artinya Iya. irigasinya juga Pure, perlu harus dibikin. pure. Ini makanya cita rasanya harus terjaga ini guys. Artinya kan yang dulu-dulu sulit juga nih kalau Iya. mau diterapkan. Itu Makanya juga- itu sangat teknis dan pesantren, beberapa pesantren sudah berhasil mengembangkan itu. Nanti bisa baca buku langsung, di situ ada beberapa contohnya bagaimana pesantren mengembangkan itu, prosesnya seperti apa dan tantangannya seperti apa. Nah, balik lagi tadi pesantren hijau dari NU program nanti Di tahun 2000 sekitar 2015-an. Oke. 2015. Muncul baru nanti di tahun 2020-an Pak Farudin Mangunjaya bikin lagi melalui PPI UNAS program
eko pesantren. Tadi kan yang pertama eco pesantren pakai C, yang ini eko pesantren. Pakai K. Pakai K. Jadi dia mirip-mirip dengan yang pertama, dengan indikator yang sama, dan 10 indikator. Jadi pesantren ramah lingkungan harus ada 10 program dan lain sebagainya. Minimal memenuhi salah satunya baru bisa disebut pesantren ramah lingkungan. Jadi programnya sudah semakin sistematis. Kalau yang pertama fase 70-an kan nggak sistematis. Yang penting dia menyelesaikan masalah isu sosial ekonomi di masyarakat. Itu. Kemudian bergeser tahun 90-an ya. 90-an sedikit sistematis, tapi hanya terkonsentrasi kepada satu isu, yaitu deforestasi dan gerakannya cenderung konservasi. Kalau ini beragam, udah ada konservasi, pengelolaan sampah, yang tadi karena sampah jadi masalah Utama di dalam pesantren ya. Saya pernah ke pesantren di Yogyakarta, Sunan Pandenaran, salah satu pesantren besar, dan dia juara. Jadi PPI UNAS ini sampai bikin sayembara, bikin perlombaan pesantren mana yang punya standar eko pesantren, dan Sunan Pangandaran ini jadi salah satu juaranya. Kita datang sana selama melakukan penelitian, santrinya 8.000 lebih deh. Oh, banyak 8.000 ya. lebih, dan sampahnya sehari mungkin bisa 1 ton. Kebayang Gimana sih. coba kalau nggak dikelola? Banyak banget. Nah itu dikelola dengan sedemikian rupa jadi program. Jadi banyak tuh pesantren-pesantren sekarang, ada tadi sampah, energi, terus konservasi, penanaman pohon, Pertanian organik. pertanian Pertanian juga organik, kayaknya peternakan ada. organik, banyak. Jadi masalah kebersihan kamar mandi, karena itu kan bagian dari lingkungan yang sehat, ada juga tentang kebersihan dan sebagainya, kesehatan warga santrinya dan sebagainya. Jadi sudah semakin terprogramatik. Nah, tetapi ada juga pergeserannya. Kalau di tahun 70 dan 80 tadi orientasi gerakannya masih menyelesaikan masalah di luar pesantren, sekarang udah orientasinya udah terpecah. Fokus ke dalam ya. Masih ada yang fokus keluar di beberapa pesantren, seperti Anukoya masih, kita datang ke sana masih bekerja sama dengan masyarakat. Di Riau juga ada, asli Riau kan lu, Det? Oh iya. Di nanti main-main lah ke namanya pesantren Ibnu Al Mubarok, harus gue mention. Kan gua datang, Dan. Oh, lu datang ke sana ya? Oh iya, harus gue mention, karena itu salah satu contoh pesantren baik. Dia bikin bank sampah, bekerja sama dengan masyarakat. Yang dijadiin ketua adalah RT-nya, dan masyarakat buang sampah. Tadinya menganggap sampah sebagai Yang nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya, image dibuang dia aja. tentang sampah itu mungkin jorok dan sebagainya. Nah ini pesantren mengubah itu, jadi masyarakat mau tuh buang sampah, ke pesantren. Dan bahkan sekarang katanya ya, saya masih sering kontek-kontekan sama ibu nyainya, dan dipimpin oleh perempuan. Wow, keren tuh. Iya. Saya masih sering kontekan, dia bilang sekarang warga-warga udah jarang ada yang mau buang sampah karena udah pada ngerti. Udah ngerti cara ngolahnya. Iya, sampah itu ternyata bermanfaat secara ekonomi. Nah, jadi di fase itu Dam, masih ada ya. Tadi waktu gue datang ke pesantren itu, mereka malah bukan pusing mikirin sampah, tapi pusing nyari sampah. Nah, Pusing nyari sampah Betul. untuk dijadikan sesuatu Iya. yang lain ya, ekobrik, ekoenzim dan lain sebagainya. Bahkan omsetnya udah lebih dari ratusan juta itu di Pekanbaru itu. Nah ini mungkin yang terakhir, Dam. Lu ngelihat nggak sih ada kalau misalkan kita lihat dari tahun per tahun nih, 2006 ke atas itu, 2015 ini nggak bisa kita hilangkan begitu saja, karena itu kan nandain Paris Agreement tuh. Sejak Paris Agreement ada norma-norma baru tentang perubahan iklim yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia melalui reifikasi tentang Paris Agreement. Nah, ratifikasi tentang Paris Agreement. Nah, ada perbedaan pola gerakan juga nggak sih ketika sebelum dan sesudah Paris Agreement masuk ini? Yaitu yang paling terlihat adalah corak isu dan program yang berkembang. Mungkin dari sejak tahun 2015 karena isu perubahan iklim dan sebagainya muncul, menekan sampai zero emission. Dari situ muncul program-program energi bersih tersebut, termasuk tadi di pesantren energi alternatif seperti biogas menggunakan koma dan kohe tadi. Nah, dari situ mungkin di 2015 menjadi titik balik di mana pesantren sudah mulai aware dan diorganisir juga oleh program-program tadi untuk membuat program energi bersih, alternatif energi sebagainya. Dan itu banyak pesantren-pesantren, dan ada juga yang dibantu oleh pemerintah, yang dibantu oleh NGO dan sebagainya. Ada juga yang mandiri.
gitu. Yang emang bikin sendiri. Bikin sendiri Nah, atas inisiatif pimpinannya. sendiri. Tapi kan lagi-lagi pertama masalah teknisnya agak rumit tadi ya. Mungkin bisa belajar tadi ke pesantren Al Imdad, salah satu contoh yang berhasil. Dan jadi kalau para yang mau nonton mau belajar, pesantren-pesantren yang mau belajar mungkin bisa kontak Al Imdad, itu salah satu pesantren. Kalau di itu kan Yogyakarta. yang Koma ya. Kalau misalkan yang Kalau Kohe Kohe di itu mana ya? yang pernah gue datengin di Sulawesi Selatan ya. Oh, kalau nggak Babu salah. Salam. Iya, di Arama Sulawesi itu, Selatan iya, di Sulawesi. daerah Bantaeng kalau nggak salah. Bantaeng. Bantai. Gue juga masuk, wah jauh banget itu Iya. ke dalam itu. Perjalanannya memang jauh, tapi praktik lingkungannya tuh beneran Tapi sangat katanya bermanfaat. kotoran hewan 5 kali lipat lebih daya bakarnya, menghasilkan gasnya lebih banyak Iya, dari kotoran ya manusia. karena mungkin sekali Iya. produksi ya. Mungkin proses organisme pembusukannya lebih ini ya. Dan memang kualitasnya Iya. katanya lebih baik. Iya. Kata pesantren Babu Salam. Pada penasaran nggak sih kalau lagi nyalain tuh baunya bau apa? Enggak bau sama sekali. Bener, nggak bau sama sekali, nggak ada bau-bau. Kalau nyala sih nggak bau, tapi gue pernah Oke. Pernah apa? lagi nyala, tiba-tiba mati apinya. Jadinya? Itu langsung. Dan itu di Al Imdad. Dan gue kenal Oh, baik gitu? sama salah satu pengelolanya kan. Menyala baunya. Menyala baunya. Apinya mati, baunya menyala. tapi tenang aja, meskipun ada aroma itu tidak mempengaruhi rasa makanan ya. Oke. Itu kita udah pastiin ke pondok pesantren juga, kita tanya ini mempengaruhi rasa makanan apa enggak, ternyata tidak. Jadi masih aman. Bukan sekedar mastiin, gue nyoba. Betul. Rasanya Gua tetap nyoba. apa deh? Rasanya tetap sama, tetap enak gitu. Cuma maksudnya. mungkin agak semriwing di awal kayak Bahkan- seret gitu lewat. Bahkan gue ikut ngaduk-ngaduk kohe Kohenya. gitu, ya, untuk dijadiin biogas. Mantap. Gitu. Oke, terima Ya. kasih Adam. Ini kita sudah sampai di bagian akhir nih. Oke. Cepet banget. Itulah. Nah, buat teman-teman lain yang mau tahu lebih detail lagi hasil riset kita bisa download bukunya di website PPIM UIN Jakarta, dan ada banyak hasil riset lainnya juga bisa di-download di sana. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terkhusus kepada Ustadz dan Ustazah yang mungkin banyak bercengkrama dengan kita-kita semua. Terima kasih banyak. Sudah diterima juga berkunjung ke pesantrennya masing-masing. Oke, kita tutup. Ketika riset menemukan suara, maka yang terjadi adalah data yang bercerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.